Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rojan M di channel kita. Kita mau bahas tentang HP second lagi. Jadi tadi pagi itu saya rencana mau hunting HP-HP second offline ya di counter-counter teman-teman saya. Saya mau cari beberapa HP second untuk stok di counter kita. Tapi ternyata ketika saya hubungi mereka, ada salah satu teman yang nawari barang, dan yang tadinya saya mau ke toko dia, ya akhirnya dia ngantar sendiri ke toko kita. Jadi kita nggak bisa hunting jalan-jalan, tapi ya kita dapat beberapa barang. Tadi pagi itu ada sekitar 5 barang kalau saya nggak salah ya teman-teman, dan total belanjaan itu sekitar 5 jutaan HP secondnya. Ada Realme 3, Realme C2, kemudian juga ada Realme C2 tuh ada 2 unit tadi, yang RAM 3 dan RAM 2. Kemudian ada Vivo Y91 yang ada fingerprint yang lama, kemudian ada Mi A1 RAM 4/64. Jadi ada beberapa barang tadi, dan yang mau kita bahas kali ini adalah ya kita mau cek-cek barangnya itu bagus atau enggak di beberapa tipe HP tadi, dan gimana sih cara ngecek barang-barang khususnya yang second bagus atau tidak, itu gimana menentukannya. Jadi ini adalah belanjaan kita tadi teman, ada sekitar 5 unit. Sebenarnya ada sekitar 6 unit ya tadi, tapi tadi C2 nya itu udah laku, jadi ini sisanya yang belum laku. Dan sebenarnya di styling itu ada sisa beberapa unit lagi, ada sekitar 8 mungkin ya. Dan ini adalah Vivo Y91 nya. Oke, ini saya beli kalau nggak salah sekitar 1.100.000 tadi. Paling nanti kita jual di sekitar 1.2 mungkin ya, atau di 1.250. Oke, tapi untuk barunya sih ini nggak keluar lagi ya Vivo Y91 yang ada fingerprint. Gantinya ini adalah Vivo Y91C yang harga barunya itu sekitar 1,5 juta. Tapi ini tadi saya ambil sekitar 1,1 juta, mungkin nanti jual ya sekitar 1,2 juta mungkin. Oke. Jadi kita lihat barangnya dulu. Oke. Ini ada Realme C2, ini RAM 3/32. Oke, ini barunya kan sekitar 1.6, seperti video kita sebelumnya yang bahas tentang cara nentuin harga beli dan harga jual second. Jadi ini tadi saya ambil sekitar 1,1 juta. Oke, paling nanti jual di sekitar 1,2 atau 1,3 juta ya paling teman. Oke, ambil limpul sampai dengan 100.000 sih udah cukup ya. Selanjutnya ada apa tadi nih? Ini ada Realme 3. Oke. Enggak terlalu mulus ya, tapi ya bagus seperti itu sih ya, berarti ada tanda-tanda pemakaian. Daripada kita beli yang terlalu mulus dan kita takutnya itu barang-barang yang nggak jelas ya. Oke. Ini tadi RAM 3/32, beli sekitar 1,1 jutaan juga tadi, kurang lebih ya. Dan jual mungkin sama dengan C2 ini yang RAM 3 di sekitar 1,2 atau 1,3 juta ya paling ya nanti jualnya. Tadi saya pagi itu ada stok Realme 3 RAM 3/64 GB, saya jual itu di 1,4 juta. Modal saya sekitar 1.250.000 ya. Oke, itu gambaran modalnya semua. Jadi modal itu beragam sih ya, tergantung daerah dan ya gimana sih pasar second di sana ya, tergantung itu sih. Ini ada Mi A1, sebenarnya ini agak mahal tadi. Ini saya beli sekitar hampir 1,2 juta, 1.150.000 kalau nggak salah tadi. Paling jual nanti sekitar 1.250.000. Dan sebenarnya ini barunya juga udah pada murah ya, paling di sekitar 1,4 1,5 juta sih. Mi A1 ya, karena udah banyak ya Mi A2, Mi A3. Oke. Tapi masih worth it lah untuk kita stok. Kemudian ada A3s. Ini kalau A3s sekarang kalau RAM 2/16 itu paling di sekitar 1,1 juta, atau kalau bisa sih ambil di sekitar 950.000. Jadi kita bisa jual di 1,1 juta, itu kita udah dapat untung 100.000 ya. Oke, itu teman-teman. Jadi gimana sih cara ngecek barangnya itu bagus atau enggak? Oke, pertama pastinya dari segi apa ya? Dari layarnya dulu. Oke, ini yang hidup Realme 3. Cara paling ampuh kalau untuk ngecek layarnya itu udah diganti atau belum, kita lihat di pinggir-pinggiran dari layarnya teman-teman. Jadi kalau ada seperti sisa-sisa lem, itu kemungkinan besar udah diganti ya, atau layarnya ini di pinggirannya udah pada renggang, jadi kemungkinan itu udah pernah diganti layarnya. Biasa kalau ada tertinggal lem-lem hitam itu bekas lem B6000 ya, itu ada lem-lem hitam yang tertinggal, itu yang pertama. Kemudian bisa cek dari kecerahannya. Kalau kita mainkan di brightness-nya dan masih berfungsi dengan baik, berarti layarnya sih masih ori ya. Tapi kalau udah ininya udah kadang lasak gitu, nggak bisa,
nggak ngaruh ya, apalagi nggak ngaruh berarti itu udah pernah diganti sih layarnya. Kadang mungkin waktu dia servis ganti layar si servisnya itu bagus ya, ganti layarnya, jadi kita kadang nggak bisa deteksi. Oke, kemudian kita bisa cek layar ini masih bagus semua atau enggak sentuhannya dengan cara kita tahan salah satu aplikasinya seperti ini, kemudian kita arahkan di setiap layar HP-nya. Jadi kalau ada seperti jeda gitu, berarti nanti ada piksel-piksel atau bagiannya yang udah nggak bisa disentuh. Jadi ini sepertinya masih aman sih ya. Oke, jadi yang pertama cek di bagian layarnya teman-teman. Pastikan itu layarnya masih ori dan belum pernah diganti. Kemudian dari segi kameranya, oke, jadi kita tes kameranya, kamera belakang dan kamera depan masih oke. Kemudian kadang ada tuh HP-HP yang udah lensanya itu udah pada rusak ya, jadi harus hati-hati juga. Kemudian kita cek dari segi suaranya, teman-teman bisa putar musik. Kemudian sebenarnya sih kalau teman-teman sempat itu cek dulu kartunya itu masih bisa terbaca atau enggak. Jadi kita masukkan SIM card ke dalamnya dan coba sinyalnya masih terbaca. Kalau nggak terbaca berarti ada minus di bagian sinyal. Kemudian terakhir adalah di bagian baterai teman-teman. Jadi cek di bagian ininya. Sebenarnya kalau di bagian backdoor ini terasa kita baterai itu udah gembung atau belum ya. Oke. Kalau bisa, kalau teman-teman ada skill gitu, bisa dibuka backdoornya ini dan lihat baterainya keadaannya udah pernah dibongkar atau belum. Oke. Tapi kalau nggak bisa, teman-teman bisa coba aja dihidupkan HP-nya dan tunggu aja, coba-coba diputarkan video atau musik dan lihat presentasi baterainya gimana, berkurangnya itu drastis atau tidak. Jadi kalau drastis berarti baterainya udah kemungkinan nggak normal lagi ataupun soak ya, bisa jadi. Kemarin saya ada dapat yang Oppo A3s, sebenarnya ini dari teman saya. Ini soak baterainya. Jadi pertama saya beli itu baterainya masih normal ternyata, tapi setelah kelang sehari tadi itu casingnya sampai ngangkat gitu, sampai terbuka gitu backdoor bagian belakangnya. Kemudian saya hubungi si kawan, katanya saya bilang kalau HP-nya kok bisa jadi gini ya, naik gitu casingnya dan baterainya gembung. Tapi dia alhamdulillah masih mau tanggung jawab dan kata dia ganti aja baterainya, nanti saya ganti uangnya, dan tadi kena sekitar 100 ribuan ya teman-teman. Oke, itu dia. Jadi kalau dari segi fisik sih itu teman, untuk menentukan barang-barang second itu gimana sih cara menentukan barang itu bagus atau tidak. Cuman selanjutnya adalah pastikan kita dapat supplier yang bagus. Jadi saya paling ambil berani barang itu ya dari teman-teman secama counter, atau kalaupun ada orang luar yang jual ke sini itu paling saya terima yang dia lengkap kotaknya, ada bukti bon pembelian di mana dia beli. Itu aja sih paling teman. Jadi kalau ada orang yang jual batangan gitu yang saya nggak kenal, ya biasanya sih saya tolak ya. Kebanyakan sih barang dari teman-teman sesama counter, dan mereka pun kalaupun saya beli barangnya ya saya buat seperti catatan gini teman, harga beli, dan kadang saya harus masukkan tanda tangan seperti ini ya, supaya untuk bukti kita waktu mungkin ada butuh pertanggungjawaban dan sebagaimana. Oke. Itu dia teman-teman untuk cek barang-barang hunting kita tadi, untuk barang-barang HP second untuk stok kita di sini. Mungkin satu-satu kita bakal review nanti barang-barang yang mungkin seperti ini Mi A1 ya, yang dulu sempat heboh Android One, dan sekarang udah kayaknya udah ditinggalkan ya untuk Mi A1, karena udah banyak Mi A2, Mi A3 juga. Dan ya itu dia teman-teman, harga masuk, harga jualnya kira-kira berapa pasarannya, dan cara ngeceknya juga bagaimana, serta cara amannya itu apa aja. Oke, boleh komen di kolom komentar, dan itu aja untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.